Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta. Di sini saya dari kelompok 5 tentang produksi dalam ekonomi Islam. Ada dua rekan saya lagi yang bernama Elika dan Wimbihara. Yang pertama itu tentang pengertian teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi. Yang kedua, prinsip produksi. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan meyakinkan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit san, apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Secara umum, prinsip produksi menyangkut beberapa hal. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip fundamental Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa produsen melangsungkan kegiatan karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termotivasi beribadah kepadanya. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas, di mana semua manusia memiliki hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produksi untuk menghindarkan kapitalisme kesejahteraannya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun atau meningkatkan kapitalis produksi dan kualitas hidup manusia. Yang keempat, prinsip kebajikan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya yang memiliki implikasi pola hubungan vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, menggambarkan kebajikan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap kebajikan akan mendapat balasannya. Sedangkan dimensi horizontal, kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun atau meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Kegiatan produksi mengambil manfaat, mengeksploitasi, dan mengolah sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Ini mengidentifikasikan bahwa setiap perbuatan manusia harus berlandaskan kepada prinsip moral dan psikologis, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, ataupun Tuhannya. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat rahmat dan rahimnya kepada manusia. Karena sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit atau segala isinya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuat lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Yang ketiga yaitu teknik produksi diserahkan kepada keinginan atau kemampuan manusia. Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsip agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam, tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya. Karena pasrah adalah keberuntungan atau kesialan karena berdalih dengan ketetapannya. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dengan aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dalam pemanfaatan barang atau jasa. Adapun kaidah-kaidah dalam memproduksi adalah yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan pada di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
Dan yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmurannya. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental, dan fisik. Materi selanjutnya tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Pada umumnya, fungsi produksi adalah menciptakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Karena ini, agar fungsi produksi dapat berperan dengan baik, perencanaan produksi dan itu merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Perencanaan produksi meliputi keputusan-keputusan yang mencangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang akan dibuat. Yang kedua, jumlah barang yang akan dibuat. Dan yang ketiga, cara pembuatannya. Sedangkan menurut Bambang Tricahyono, dalam manajemen produksi, menjelaskan 4 fungsi produksi operasi, yaitu yang pertama, proses pengolahan, yang kedua, jasa-jasa penunjang, yang ketiga, perencanaan, dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Dalam teori ekonomi Islam, diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produk, di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut the law diminishing returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambahkan penggunaannya, sedangkan input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menarik, tetapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu akan semakin menurun. 4 fungsi penting dalam fungsi produksi sebagai berikut. Yang pertama, proses pengolahan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Jasa-jasa ini merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk menetapkan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan ini merupakan pendapat keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang dilakukan dalam satu dasar waktu atau periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan di sini merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan atau input, pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Produksi di sini juga adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia berpenghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di bumi ini. Apa yang diungkap oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari usaha kerja ataupun upaya manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan pengarahan, sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana diartikan sebagai hasil kerja yang disimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia sistem atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai teknologi dan modal. Segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan utility tidak sesuai dalam Islam. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal, baik lagi bagi produksi, memproduksi dan memanfaatkan output produksi jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Sampai sini penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya yang bernama Elika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika. Di sini saya akan melanjutkan materi dari riba tentang dampak riba dan bagi hasil dalam produksi. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang riba, yaitu secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya setiap penambahan pada hutang, baik kualitas maupun kuantitas, baik banyak maupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
surat An-Nisa ayat 29, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, makna dengan jalan yang batil dalam ayat itu yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti atau kompensasi dari yang maksudnya yang dibenarkan oleh hukum syariat. Nah, karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost, maka biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Adanya beban bunga yang harus dibayarkan produsen sebagai biaya tetap pada akhirnya akan meningkatkan biaya total dari TC ke TCI. Naiknya biaya total akan mendorong BIP dari Q1 ke Q2. Dengan adanya beban bunga, besarnya biaya tetap naik. Dengan demikian, biaya keseluruhan juga naik. Hal ini menyebabkan Q bergeser dari Q1 ke Q2. Total penerimaan dalam sistem bunga sama sekali tidak berpengaruh. Jika pada sistem bunga, biaya total mengalami perubahan atau berbeda halnya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, yang berupa adalah kurva total penerimaan atau TR, kurva ini akan bergerak atau berputar searah jarum jam dengan titik 0 sebagai porosnya. Besar kecilnya putaran tersebut tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati. Kurva TR ini akan berputar sehingga dapat mendekati sumbu horizontal bagi hasil ekonomi Islam dapat berupa revenue sharing dan profit sharing. Pada sistem revenue sharing, seluruh biaya tergantung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak menanggung biaya produksi. Oleh karena itu, yang dibagi hasilkan adalah penerimaan BIP terjadi ketika kurva TR berpotong dengan kurva TC. Bergesernya kurva total ke QRS dari sistem revenue sharing memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem bunga. Persamaannya terletak pada bergesernya Q1 ke Q2 pada posisinya di BIP, sedangkan perbedaannya adalah jika pada sistem bunga yang bergerak adalah kurva biaya tetap dan kurva biaya total, maka pada sistem sharing kurva yang bergeser adalah kurva total penerimaan. Selanjutnya, pada sistem profit sharing, seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Oleh karena itu, yang dibagi hasilkan adalah keuntungan atau profit. Kurva TR pada sistem profit sharing akan berputar dengan poros, yaitu BIP. BIP sebagai tanda mula terjadinya keuntungan. Tingkat produksi sebelum BIP tercapai adalah keadaan di mana total biaya lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan. Begitupun sebaliknya. Putaran akan terjadi hanya berkisar antara kurva TR dengan TC, yaitu ruang yang menggambarkan besarnya keuntungan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wimbi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Elia Kartika. Yang keempat, efisiensi biaya dalam produksi. Efisiensi produksi menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. 1. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama dilakukan dengan membandingkan antara biaya total sistem bunga dengan biaya total bagi hasil. Biaya total sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total bagi hasil. Biaya total bagi hasil digambarkan oleh TC, sedangkan biaya total sistem bunga digambarkan oleh TCI. Dikecil, pertama menentukan titik di mana saja pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama atau Q yang sama, kemudian membuat garis vertikal sampai memotong TC dan TCI dari titik yang telah ditentukan. Selanjutnya membuat garis horizontal pada sumbu Y untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal TCI dan TCRS atau PS, sehingga untuk tingkat produksi yang sama atau Q yang sama, biaya total sistem bagi hasil akan selalu lebih kecil dibandingkan biaya total dengan sistem bunga. Sebab keberadaan bunga menjadi beban bagi produsen, karena biaya tetap naik maka akan meningkatkan biaya total. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kriteria ini produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua, optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama atau dengan kata lain disebut maksimalisasi dengan menggunakan total biaya kurva total biaya sistem bunga dibandingkan dengan total biaya sistem bagi hasil. Pertama, menentukan titik di mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan biaya total yang sama atau TC yang sama. Tentunya menentukan titik di atas garis FCI. Kemudian membuat garis horizontal sampai memotong TC dan TCI pada sumbu Y. Selanjutnya membuat garis vertikal ke bawah sumbu X untuk masing-masing perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI. Dari analisis kurva yang menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dengan sistem bunga. Untuk total biaya yang sama, jumlah produksi sistem bunga bagi hasil selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga, yang ditunjukkan dengan QRS per PSS lebih besar dari QI. Jadi kriteria ini menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan menggunakan sistem bunga. Analisis biaya diperlukan untuk menentukan efisiensi produksi antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Pada tingkat produksi dengan jumlah yang sama, biaya total yang digunakan pada sistem bunga lebih besar dibandingkan pada sistem bagi hasil. Hal ini berarti sistem bagi hasil lebih efisien. Pada jumlah biaya yang sama, tingkat produksi pada sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan pada sistem bunga. Hal ini berarti sistem bagi hasil lebih efisien. Yang D. Pengertian konsep maslahah. Maslahah memiliki kata asal maslahah, berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata kerja salaha yasluhu menjadi sulhan maslahatan, mengikuti wazan atau pola yaf'ala yaf'alu yang berarti manfaat, faidah, bagus, guna atau kegunaan. Akar kata maslahah juga bisa berasal dari bentuk tunggal atau mufrad. Dari kata al-masalih dalam lisan al-Arab dijelaskan bahwa kata maslahah memiliki dua arti. Yang pertama al-maslahah yang berarti al-solah dan yang kedua al-maslahah yang berarti bentuk tunggal dari al-masalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan maslahah. Sementara itu, kata maslahah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan dan sebagainya, faedah, guna, sedangkan kata kemaslahatan diterjemahkan dengan kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. Secara istilah, maslahah dapat
didefinisikan sebagai berikut. Maslahah adalah pandangan al-buti, adalah manfaat yang ditetapkan syari untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu. Selain itu, Al-Sakauni menguraikan maslahah lebih terperinci, karena menurut dia makna yang digunakan untuk mengistilahkan maslahah memiliki makna yang berbeda-beda. Maslahah ada kalanya disebut al-munasabah karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan munasabah, yaitu membandingkan dengan permasalahan nasal Quran. Ada kalanya maslahah disebut dengan al-halal karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan di balik suatu hukum. Maslahah disebut dengan riayah al-maqasid karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan syara, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa maslahah adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya. Kemudian Al-Shatibi, salah satu ulama mazhab Maliki, mengatakan bahwa maslahah adalah setiap prinsip syara yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan syara serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh syara yang qot'i. Dia mengklasifikasikan maslahah menjadi dua bagian. Maslahah dari keberadaannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statement syariah atau kitab syariah. Dalam kaitannya dengan keberadaannya di dunia, maslahah berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia oleh pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu, dalam dataran yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya, dalam tataran praktis, maslahah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim di masyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi ketentuan-ketentuan syariah. Dalam hal ini, apabila syari menuntut sesuatu dikerjakan oleh manusia berarti maslahah, dan apabila dilarang berarti mafsadah. Adapun menurut Al-Ghazali dijelaskan bahwa secara harfiah maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan maslahah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat pada makhluk mencakup 5 hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap 5 prinsip dasar. Ini adalah maslahah, sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolak atas mafsadah adalah suatu masalah. Mustafa Salbi menyimpulkan maslahah dalam kedua pengertian. Pertama, dengan pengertian majas, maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu berupa kebaikan atau kemanfaatan. Kemudian pengertian maslahah menurut Al-Tufi didefinisikan menurut atau pemahaman umum yang berlaku di masyarakat adalah sebab yang membawa pada kemaslahatan atau manfaat. Dengan demikian, Al-Tufi ingin menegaskan bahwa maslahah yang ingin dikehendaki hukum Islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia. Terakhir, pengertian maslahah menurut Wahbah Al-Zuhaili, dia memberikan sebuah definisi yang dianggap akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat maslahah. Ia menuturkan bahwa maslahah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariah dan tujuan-tujuannya. Namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah atau kerusakan. Dari beberapa definisi tersebut, dampak yang menjadi tolak ukur maslahah adalah tujuan-tujuan syara atau berdasarkan ketetapan syari. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata, semua definisi tersebut sungguhnya masih dalam koridor syariat. Hanya saja antara satu dengan yang lain berbeda dalam hal mengungkapkan
artikulasi bahasanya. Berdasarkan pengertian tersebut, hemat penulis masalah itu merupakan variabel bebas yang nilai-nilainya terikat oleh keuniversalan manfaat yang telah termaktub di dalam wahyu. Yang satu, macam-macam maslahah dilihat dari segi tingkatannya. Yang dimaksud dengan macam maslahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said Al-Kindi, maslahat dilihat dari segi ketingkatannya dapat dibedakan kepada 3 macam. Yang pertama disebut dengan maslahah daruriyat. Maslahat daruriyat adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Kemaslahatan ini ada 5, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan pemeliharaan harta. Yang kedua disebut dengan maslahat hajiyat. Maslahat hajiyat adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit, dan mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Ketiga, disebut dengan maslahat tahsiniyah. Maslahat ini sering disebut dengan maslahah takmiliyah. Yang dimaksud dengan maslahat ini ada sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Yang B, maslahat dilihat dari segi eksistensinya. Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama usul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan membaginya ke dalam 3 macam. Yang pertama disebut dengan maslahat mu'tabaroh. Yang disebut maslahah ini kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad Al-Said Ali Abdul Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Yang kedua disebut dengan maslahat mulghah. Yang dimaksud dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan adil yang jelas. Yang ketiga disebut dengan maslahat mursalah. Yang disebut dengan maslahat mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya selalu sejalan dengan tujuan syariat. Yang kedua, maslahah sebagai tujuan hukum Islam. Dalam kehujahan maslahah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama usul. Maslahah tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, dan sebagaimana ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir. Maslahah dapat menjadi hujah atau dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama usul. Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini hendaknya dimasukkan di bawah kias, yaitu bila terdapat hukum as yang dapat dikiaskan kepadanya dan juga terdapat ilat mudabit atau tepat, sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara. Ini karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syari atau Allah terhadap ilat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada maslahah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya. Ketiga, maslahah dalam produksi. Produksi memiliki makna yang sama dengan eksplorasi, yaitu pengerukan sumber daya alam melalui ilmu pengetahuan yang digemakan manusia. Islam memandang produksi sebagai sarana yang dapat mengantarkan kepala keluhuran moral manusia, karena tujuan akhir tersebut diutamakan ketimbang kesenangan sementara.
yakni kehidupan akhirat, sehingga pemenuhan produksi lebih diartikan sebagai pemenuhan samping untuk kehidupan yang abadi. Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat 2 menjelaskan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya maka hewan ternak mereka dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ayat tersebut menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak, yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya atau diproduksi dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Ayat tersebut seolah mengisyaratkan agar manusia memikirkan siklus kehidupan. Maksud terdalam ayat ini dapat dipahami bahwa ketika produksi tidak mempedulikan faktor keseimbangan alam, maka siklus tidak bisa berjalan secara normal, dan ketika itu kesengsaraan atau kejayaan menjadi niscaya. Jelas ayat tersebut tidak menyetujui adanya ketimpangan margin humanity yang disebabkan oleh pemaksimalan margin ekonomi. Kelangkaan, kenaikan harga, pemutusan kerja, dan lain sebagainya adalah akibat dari pemaksimalan margin ekonomi. Disinilah perlunya paradigma masalah dalam produksi ekonomi syariah. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.